Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Majelis Hakim yang mulia, izinkanlah saya pada pagi hari ini menyampaikan kesaksian saya sebagai psikolog dengan sedikit ilmu yang diberikan Allah kepada saya, dengan pengalaman praktek dalam dan luar negeri selama 40 tahun, penggiat parenting selama 30 tahun, dan penggiat perlindungan anak dari kerusakan otak karena pornografi selama 15 tahun. Izinkan saya juga, Hakim yang mulia, untuk menggunakan slide. Dan topik yang ingin saya sajikan pada pagi hari ini adalah pandemi zina, yang merupakan seperti old wine in the new bottle, yaitu bergerak dari gendak ke lifestyle. Selanjutnya, oke, terima kasih banyak. Jadi, yang mulia, setelah mempelajari dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, ketiga pasal dalam persidangan ini membahas satu topik saja, zina, yang melanggar batasan agama dan hukum yang berlaku. Jadi seks sebetulnya adalah fitrah yang memang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Tapi kan seks ini punya batasan perilaku yang diatur oleh agama dan oleh hukum. Dalam agama, terutama yang saya yakini, yang mulia, seks itu adalah dengan pasangan yang sah, dengan lawan jenis, dan menjauhi zina. Sedangkan aturan hukumnya, inilah yang teman-teman saya pemohon mengajukan kepada yang mulia untuk melakukan judicial review terhadap 3 pasal ini. Jadi yang mulia, rupanya undang-undang ini setelah saya pelajari, itu dibuat tahun 1918 ketika nenek kita semua masih pergi ke hutan mengambil kayu, membelahnya menjadi kayu bakar, kemudian bergerak ke arah orang menggunakan kompor sumbu 10, sumbu 18, lalu menggunakan kompor gas, terus sekarang orang udah pakai microwave. Saya ingin melihat perjalanan zina ini yang merupakan an old wine in the new bottle. Seperti apa sekarang terjadinya. Jadi apa yang terjadi seperti kita udah jalani bersama peralihan era dari agriculture ke industri, kemudian ke teknologi. Lalu mulailah orang tua penuh diserap dunia kerja. Apa yang terjadi? Kita menjadi subkontraktor, mensubkontrakkan anak kita ke dalam pengasuhan orang lain. Jadi banyak sekali lah terjadi kesalahan pengasuhan dan tiba-tiba kita punya handphone, kita punya internet, kita berada di era digital. Apa kabar itu semua terhadap diri kita dan terhadap keluarga kita. Ingin disingkatkan saja yang mulia, Bapak Ibu yang berbahagia, penyebab utama gendak menjadi lifestyle adalah saya fokuskan saja 2 aspek utama, yaitu kesalahan pengasuhan dan pornografi yang berakibat dari dampak utama dari era digital. Dari kajian kami bertahun-tahun yang mulia, kami menemukan bahwa mudahnya semua ini terjadi adalah kalau kurang kokohnya 7 pilar pengasuhan. Pertama adalah kurang siapnya orang tua menjadi orang tua. Kita menyiapkan anak kita untuk menjadi scientist, entrepreneur, ya, sarjana, tapi kita coba deh lihat apakah kita menyiapkan mereka untuk menjadi suami istri, menjadi ayah dan ibu. Jadi mereka nggak siap mengasuh anak-anak mereka. Dari mana ilmunya? Yang kedua adalah nggak jual parenting. Kita terjebak di zaman agriculture bahwa ayah pergi mencari rezeki, ibu mengasuh anak. Kan ayah ibu sekarang diserap oleh dunia kerja. Siapa? Dan terutama ayah, mohon maaf dari riset kami jarang terlibat dalam pengasuhan. Yang ketiga adalah pasangan muda dari kajian kami di tahun 2014 itu menunjukkan tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Akhirnya nggak ada yang disepakati antara suami dan istri kemana arahnya pengasuhan ini.
Main sepak bola saja ada golnya. Masa mengasuh anak manusia nggak punya tujuan? Yang terakhir adalah komunikasi kita yang sangat buruk. Penelitian saya 20 tahun tentang bagaimana cara kita ngomong sama anak kita ini. Saya nanti akan fokus di sini saja, Yang Mulia izinkan saya fokus dalam komunikasi saja, yang banyak riset menunjukkan kaitannya dengan sexual addiction. Lalu yang berikutnya adalah karena kita terlalu tergesa-gesa, terlalu sibuk, kita tidak menyiapkan anak kita atau mengajarkan anak kita agama sendiri. Ada SDIT, ada Al-Al buat orang yang Muslim, ada sekolah Katolik, kita ekspor tanggung jawab pendidikan agama anak kita ke sekolah. Lalu banyak sekali lah yang alpa. Satu yang paling alpa menghadapi era digital ini adalah ketika rumah wifi, TV berbayar, handphone di tangan, games tersedia, kita lupa bilang sama anak kita buat yang Muslim, nak tolong tahan ya nak pandanganmu, tolong jaga kemaluanmu. Kita lupa. Maka anak kita berselancar di dunia maya tiada bertepi, 24 jam sehari, Rp1.000 dengan AM3 atau simpati. Lalu kita juga tidak mempersiapkan anak kita menjadi balik. Yang kita kejar adalah sekolah mana, les mana, PR les. Anak kita tiba-tiba tumbuh besar, tangannya menjadi panjang-panjang, badannya besar. Testosteron bergerak 20 kali lebih cepat daripada biasa. Anak kita seksually aktif. Kita lupa mempersiapkan dia menghadapi baliknya. Yang terakhir, kapan kita menyiapkan anak kita untuk bijak berteknologi, sementara percepatan perkembangan teknologi menjadi luar biasa. Yang Mulia dan Bapak Ibu yang terhormat, saya kembali kepada komunikasi. Komunikasi kita dari riset kami selama belasan tahun itu terjadi selalu tergesa-gesa. Pagi tergesa-gesa, sepanjang hari tidak ketemu anak, sore tergesa-gesa juga, malam apalagi. Jadi yang Mulia, kita nggak kenal diri kita siapa. Kalau kita nggak kenal diri kita siapa, bagaimana mungkin kita kenal anak kita satu-satu? Iya kalau 2, 8. Jadi kita nggak pernah menyapa keunikan anak kita. Dan kita nggak jelas mana yang kita penuhi kebutuhannya kah atau kemauannya. Lalu nggak sempat kita membaca bahasa tubuhnya. Konon memahami perasaan. Punya waktu mendengar aktif. Kalau kita bicara, kita menggunakan 12 gaya populer. Memerintah, menyalahkan, meremehkan, membanding-bandingkan, mencap, menasihati, bukan tidak boleh menasihati, tapi jangan menasihati ketika emosi sedang bermasalah. Apa yang terjadi Yang Mulia, izinkan saya Bapak Ibu menggunakan ini. Inilah kalau seumpama kantung jiwa kita. Kalau zaman dulu orang di zaman 1918 ketika KUHP ini dibuat, orang menyimpan uangnya berupa kepeng di bawah bantal. Ini adalah kata-kata yang masuk ke dalam jiwa kita. Seandainya lah kata-kata ini disampaikan oleh orang tua, guru, kakek, nenek, dan orang di sekitarnya dengan penuh kasih sayang, penghargaan, cinta, maka beginilah jadinya kantong jiwa kita dan kantong jiwa anak kita. Tapi apa boleh buat kita bicara tergesa-gesa, tidak peduli perasaan anak dan sebagainya, menggunakan 12 gaya populer yang tadi saya sebutkan itu, sama saja Yang Mulia. Bapak Ibu yang terhormat, ini kantong jiwa ini dikeluarkan karena merentah melulu, gak habis-habis, membanding-bandingkan, menyalahkan, meremehkan, mencap, bandel, nakal, segala macam, dan lain-lainnya untuk tidak memperpanjang. Jadi apa kabar konsep diri ini? Konsep diri kita bagaimana? Bagaimana dulu kita orang tua kita bicara sama kita dan bagaimana kita bicara sama anak kita karena pengasuhan itu diturun-temurunkan. Ini yang terjadi. Konsep diri kempot. Anak tidak merasa berharga, hatta di depan ibu bapaknya dia tidak merasa berharga. Jadi dia nggak pede. Pede bukan soal latihan naik ke atas panggung Yang Mulia. Pede adalah how do you feel about yourself. Nun jauh di sana. Jadi orang suka mengatakan keluarganya oke-oke saja. Kalau anak kita konsep dirinya seperti ini, kempot, saya jelek, saya tidak berharga, ini konsep diri yang bagus apa tidak? Kalau konsep dirinya seperti ini, apakah hangat hubungan dia dengan orang tuanya? Apa kabar relasi anak dengan orang tua? Baikkah atau burukkah? Dan apakah kalau relasi seperti itu, kebutuhan anak terpenuhi? Itulah menurut Patrick Carnes, saya nggak keluar di sini.
yang menulis Out of the Shadows, Don't Call It Love, seorang peneliti dan ahli terapi seksual terkemuka dunia, meneliti 3.500 orang yang adiksi seks. Ini yang mulia, faktor ini Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan kecanduan seks dan yang menghasilkan zina. Ini faktor aspek keluarga. Berikutnya saya ingin memaparkan sedikit apa yang kami kerjakan selama 15 tahun terakhir ini, yaitu pengaruh keterpaparan pornografi terhadap zina. Siapa kita dan keluarga kita, anak kita, kemenakan kita yang bermata tapi nggak punya HP, dan yang HP nggak bermata, pastilah dia terpapar pada pornografi. Tahun 2002 yang mulia, kami telah menemukan 2 km dari gedung Mahkamah Konstitusi yang mulia ini ke arah timur. 6 anak di Johar Baru menonton pornografi, lalu mereka masturbasi dan berlomba jauh pancaran maninya. Data yang saya kumpulkan sekarang ini saya sajikannya tahun 2008. Maaf, pada saat 2002 itu, apakah anak SD saja melihat pornografi? Bukan ada anak SMP juga? Bukan ada anak SMA juga? Bukankah ada mahasiswa juga? Usia berapa mereka sekarang? Itu 15 tahun yang lalu. Berarti mereka sekarang pasangan muda. Ya. Coba kita lihat perbandingan sebentar dari data 2008 keterpaparan anak pada pornografi dan 2016. 2016 dari 2.594 anak yang kami datangi di SD kelas 4, 5, 6, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Bandung, Jogja, Semarang. Itu 97%. Terpapar pornografi di 2008 baru 66%. Kita lihat sumbernya dari mana. Lihat yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, komik, games, film, TV, VCD, majalah, koran. Di sini video klip, games, komik, situs internet, handphone, TV kabel. Lihat perbedaannya. Sebenarnya berbedanya ketika KUHP ini dirumuskan dan kenapa ini sekarang jadi sepandemi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami telah mendatangkan ahlinya. Sahabat saya Dr. Donald Hilton, ahli bedah otak terkemuka dunia tahun 2009 di auditorium Depkes. Yang mulia bisa memperhatikan ini akibat memahami dahsyatnya kerusakan otak. Jadi otak itu rusaknya dahsyat. Memahami dahsyatnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi, narkoba, dan dari tinjauan kesehatan. Bagaimana rusaknya? Ini mobilnya Donald Hilton yang dicontohkan kepada kami. Mobil berjalan sangat kencang, lalu tabrakan, sopirnya mengalami luka di atas alis mata. Apabila sopir itu dibawa di MRI ke rumah sakit, pecandu pornografi di MRI, dia mengalami kerusakan otak yang sama dengan sopir mobil tabrakan. Kita lihat data berikutnya. Jadi inilah bagian yang rusak itu, yang ungu. Tempat moral dan nilai dibuat. Jadi apabila itu rusak, orang nggak punya moral, orang nggak punya nilai, iman runtuh. Bahagian inilah yang mengatur masa depan dan mengorganisasi kegiatan. Anak kita mau jadi pilot, dia harus mengorganisasi kegiatannya, dia harus mengatur emosinya, bisa dia main games terus, karena kalau dia tidak bisa menunda kepuasannya, dia tahu konsekuensinya, dia nggak akan mungkin jadi pilot. Kalau dia main skateboard, kakinya patah atau sepeda motor, dia nggak mungkin jadi pilot. Jadi orang harus tahu konsekuensi. Tapi kerusakan otak ini telah merusak seluruh fungsi ini, termasuk ketakutan konsekuensi. Hukum apapun yang diancamkan pada orang yang ketakutan otak, kebirikah, nggak ada pengaruhnya. Jadi anak-anak kita terutama melihat pornografi lewat matanya, maka pornografi disebut visual crack cocaine, narkoba lewat mata, yang kami ringkas narkolema. Begitu masuk matanya ini, bahagian direktur otak ini belum berfungsi, dia langsung masuk ke bahagian perasaan, karena anak-anak menghadapi dengan jijik, takut, ya, pengen muntah dan sebagainya, ke pusat perasaan. Tapi begitu menyentuh pusat perasaan, image ini, Paduka yang mulia, ini mencetuskan keluarnya dopamin. Dopamin bikin orang fokus, dopamin bikin orang ekstasi, dopamin bikin kecanduan. Saya lihatkan sebentar. Jadi banyak sekali kerusakan, limpahan dopamin yang terus-menerus itu tadi karena orang kecanduan, itu mengalir, membanjiri, kena ke bagian prefrontal cortex. Prefrontal cortex menyusut. Fungsinya terganggu. Jadi jangan-jangan banyak sekali sekarang orang-orang di sekitar kita, naudzubillah, anak keturunan kita, keluarga kita, mukanya manusia, otaknya sedang beralih fungsi menjadi otak binatang.
Jadi kalau saya ingin dapat menjelaskan adalah ada 5 hormon atau neurochemicals yang berproduksi pada saat seseorang melihat pornografi. Terlalu lama khawatir saya jelaskan, tapi dopamin fokus pada saat orang bersetubuh, juga fokus ketika orang melihat pornografi. Ya, keluar testosteron yang membangkitkan semangat, tapi pada pornografi ini akan membuat orang semakin bergairah untuk menyaksikannya. Kemudian norepinefrin itu membakukan hal-hal yang esensial pada saat kita melakukan hubungan suami istri. Begitu juga lah di pornografi, dia mengingatkan orang-orang pada detail-detail tubuh atau detail-detail gambaran yang mereka saksikan. Oksitoksin is bonding hormone. Mengikat kita sebagai suami istri, mengikat juga orang yang penikmat pornografi dengan gambar-gambar yang dia nikmati. Kemudian serotonin bikin kita jadi rileks, setelah ejakulasi bahagia, begitu juga lah dengan pornografi. Tapi di sini adalah kebahagiaan, di sini adalah kehampaan. Jadi paduka yang mulia dan Bapak Ibu yang bahagia, penikmat pornografi bersetubuh dengan gambar-gambar. Karena neurochemicals yang keluar di otaknya persis sama dengan yang keluar pada saat orang melakukan hubungan suami istri. Apa yang terjadi, riset yang terakhir untuk meringkaskannya saja. Dari majalah Times, ada seorang anak muda yang mencoba menikah. Tapi dia mengalami gangguan ereksi. Kalau dia kembali ke laptopnya, dia bisa. Bahaya terbesar berapa banyak anak-anak kita, terutama anak laki-laki kita, akan mengalami disfungsi ereksi. Karena yang dituju oleh bisnis pornografi adalah anak laki-laki yang belum balik, yang 3S, sangat smart, sensitif, juga spiritualnya rendah, dan blast, boring karena terlalu cepat ke sekolah, lazy, lonely, pulang ke rumah hanya dapat kunci di bawah karpet, afraid, tentang banyak hal, marah kepada orang tuanya, S, stress, dan T, tired. Saya perlu dibantu. Lanjut Pak, setelah disfungsi ereksi, ya. Jadi terima kasih. Mohon maaf yang mulia. Jadi inilah proses kecanduan pornografi bagi anak-anak. Anak-anak tidak sengaja melihatnya, dopamin berproduksi, ya. Kemudian dia jadi kecanduan, dia melihatnya lagi. Tapi yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, anak tidak akan mau melihat yang sama. Karena kebutuhannya menjadi meningkat. Terus meningkat, dan ujungnya mereka melakukannya. Apa bedanya dengan orang dewasa? Apakah anak-anak saja menjadi penikmat pornografi? Atau orang lain, orang dewasa juga? Umumnya sih begitu. Nah, jadi saya mau menunjukkan sedikit contoh pandemi berbagai bentuk kejahatan seksual atau zina karena pornografi. Antara lain karena pornografi. Kejahatan seksual yang juga zina itu 3.971 kasus dari analisa berita online yang kami lakukan terjadi di 34 provinsi. Saya mengerti pimpinan sidang yang mulia, waktu kita terbatas, izinkan saya menyelesaikan dulu menunjukkan data ini. Saya mohon bantuannya Pak. Oke. Gambaran kasus saya kecepatan. Ini adalah provinsi-provinsi yang telah terjadi kejahatan seksual di situ. Kemudian ini suka sama suka 19 provinsi. Ya, ini anak SMP SMA. Contohnya adalah 70%. Ini salah satu kota saja kan ini yang ada beritanya. Anak SMA di Lok Semawe melakukan seks bebas. Jadi guru sebagai pelaku kejahatan itu udah 27 provinsi. Gambaran guru sebagai pelaku kejahatan seksual di sekolah 19 provinsi. Anak SMP SMA 33 provinsi. Anak SD 13 provinsi. Anak SD pelaku kejahatan di sekolah 12 provinsi. Jadi yang mulia, kalau hanya Eli Risman yang mengatakan, siapalah yang mendengar ya, nenek-nenek tua. Tapi ini ada hasil riset PBB yang dipublish 1 Desember 2014 bahwa penggunaan gadget di tangan anak kita, di mana guru mengirimkan pesan, dia juga berkomunikasi dengan teman-temannya, terus kemudian dia bikin PR di situ, kirim di situ, semua di situ, itu akan meningkatkan kemampuan mereka untuk nge-seks secara bebas yang orang tuanya mungkin tidak tahu. Bahkan orang tuanya mungkin tidak tahu dia ada kecanduan pada pornografi. Yang mulia, anak-anak akan rentan sekali menderita HIV/AIDS dengan segitiga api. Bangkok, Jakarta,
Hanoi. Itu kan menurut kantor cabang PBB di Bangkok. Tapi dari data yang tadi, bukankah kejahatan seksual dan seks suka sama suka sudah merupakan pandemi? Hampir di seluruh provinsi? Itu anak siapa? Saudara siapa? Lepas daripada suku bangsa, lepas daripada agama, mereka adalah kita, Indonesia. Ini menghancurkan atau mengancam 90 juta anak yang tinggal di 9.000 pulau berpenghuni. Kalau pada anak-anak kecanduan ini menjadi lebih pendek yang mulia, Bapak Ibu. Ya, dia cuman tidak sengaja melihat pornografi, dopamin lepas, dia langsung acting out. Ini contohnya yang terakhir, ya kan? Kapolsek sebut belasan murid SD di Lintobuo terlibat pesta seks. Pesta seks. Ya. Gak usah saya uraikan lagi, dan ini hanya 10 km dari rumah saya. Dan hanya berapa kilometer juga dari gedung yang mulia ini. Bocah 5 tahun sekarang dicabuli oleh anak 5 tahun juga. Anak siapa ini? Bukankah dia anak kita? Incest, 30 provinsi. Kakek memperkosa cucu, ayah memperkosa anak, paman memperkosa keponakan, abang memperkosa adiknya, dan kadang-kadang tidak lawan sejenis. Bejat Sumatera Barat dihebohkan kasus incest ayah dan anak, dan ini yang lebih buruk lagi. Inilah sebetulnya saya sudah menampakkan fotonya, pemuda yang gauli ibu kandungnya hingga hamil dan melahirkan. Kita sudah maklum sama-sama dengan kasus Emon. Yang mulia, kalau pasal, saya tidak bicara pasal karena saya bukan ahli hukum, tapi bukan hanya laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seks dengan anak sejenis. Pelaku sekarang bisa juga perempuan. Laki dan perempuan bisa jadi korban. 2 bocah SD di Surabaya dicabuli pegawai perempuan. Jadi yang mulia dan Bapak Ibu yang saya hormati, Donald Hilton mengatakan bahwa kalau narkoba saja itu merusak 3 bagian otak. Apabila seseorang dewasa mencabuli anak kecil, itu pedofilia. Maka Allah rusakkan otaknya di 5 bahagian. Mereka ini yang rusak otak di bahagian direkturnya, rusak otak di 5 bahagiannya, berkeliaran di sekitar kita. Seperti yang disampaikan kedua Bapak yang saya hormati tadi, dan mungkin pada penyampaian sebelumnya. Tidak dikenali oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dirasakan oleh hati. Yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya terpaksa mengatakan ini bahwa permintaan atau permohonan kawan-kawan saya untuk judicial review terhadap 3 pasal tersebut bukan karena hanya untuk masalah hukum saja. Kami telah melakukan edukasi yang untuk tahun selama ini saja sudah 119.959 orang dan anak-anak yang kami datangi untuk memelekkan mereka, membuka mata mereka dan insight mereka tentang bencana zina ini berakibat karena pornografi. Dengan negara sekian banyak yang sudah kami datangi, Masya Allah, saya diperjalankan oleh Allah, diundang oleh teman-teman saudara-saudara kita orang Indonesia sana, dan juga dengan pemerintahan, dan terakhir lembaga banyak sekali. Mohon maaf, semoga Allah melindungi saya dari ujub. Ini hanya untuk membuktikan bahwa kami, ini adalah teman-teman seperjuangan saya, kami melakukan ini semua. Bukan hanya sekedar menuntut perbaikan hukum semata. Jadi dampak zina terhadap perkawinan keluarga. Yang mulia, Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya ini udah fenomena masyarakat dan sangat populer sekitar 10 tahun yang lalu. Mohon maaf, kita semua pasti pernah mendengar lagu ini. Bang SMS siapa ini bang? Bang kok pakai kata sayang-sayang? Nah, dulu gendak pakai gundik. Sekarang Bapak Ibu lakor sama binor. Apa itu lakor? Laki orang. Binor, bini orang. Kenapa? Jangan-jangan mereka sudah terpapar pornografi dan kesalahan pengasuhan yang berpengaruh sekarang terhadap kehidupan dia. Saya bisa menjelaskan cuma karena waktunya terlalu pendek. Luar biasa. Izinkan saya menceritakan 2 kasus saja yang mulia. 1. Teman baik kami. Anaknya beraktivitas bersama-sama dengan kami. Anaknya anak baik. Kalau masakan well done pengasuhannya. Tiba-tiba anak ini berubah. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Astagfirullahaladzim, kelakuannya yang mulia luar biasa.
Saya sebagai psikolog hilang akal, habis ilmu. Suatu hari, dini hari datanglah ayahnya ke rumah kami. Pagi hari sekali, makanan sarapan belum siap di rumah saya. Dia dengan tangisan dan mengatakan kepada saya, istri saya mau bunuh diri. Saya terkejut sekali. Kalau seorang Elie Risman berhajat bunuh diri, begitulah teman saya itu mau bunuh diri. Jadi di akal saya nggak masuk. Pendek cerita yang mulia, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tinggal bilang dia, ada apa? Sama Mas. Lalu dia mengakulah pada tripnya yang lalu dia terpeleset melakukan zina. Dari situ yang mulia, dari pengalaman praktek saya 40 tahun dan teman-teman saya di 2 klinik kami. Orang yang berzina di Afrika Selatan, Amerika Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, yang pertama tahu Allahnya, yang kedua tahu anaknya, istrinya bisa dia tahu setelah suaminya meninggal. Satu kasus lagi. Saya menghadapi kasus ini, Masya Allah, Tabarakallah, dari pejabat tinggi, artis, katakanlah semua bidang Allah udah kirim ke dalam ruang praktek saya dan ruang praktek teman-teman saya. Kalau anak yang bermasalah, kita hadapi secara psikologis dengan segala kemampuan sedikit yang saya miliki. Di tes ini, diperiksa itu nggak nyambung. Apa yang kami lakukan yang mulia? Kami kirimlah dia ke ahli lain, ke RSCM, Pondok Indah, rumah sakit mana. Kalau hasil itu nihil juga, saya minta kedua orang tuanya datang. Jangan salah satu. Yang mulia, ini yang saya tanyakan. Hasil anak Anda tidak ada apa-apa. Sekarang tolong sampaikan kepada saya. Siapa di antara Anda yang selingkuh? Kalau di situ ada tangisan, teriakan, pengakuan, ini yang saya katakan, mohon maaf. Sebagai psikolog ilmu saya terbatas. Saya tidak akan bisa menolong anak Anda kalau Anda tidak tobat dan berhenti melakukan perzinahan itu. Yang mulia, berapa banyak sekarang lakor binor melakukan itu? Bukan gundik lagi. It's a lifestyle. It's a lifestyle. Jelas kenapa anak kita jadi nakalnya luar biasa, apalagi kalau ditambah dengan sumber rezeki yang tidak halal dan thayyib. Jadi, kenapa terjadi itu? Sama yang mulia, seseorang itu bersetubuh dengan pasangan yang sah, ataukah selingkuhannya, cairan otak dikeluarkan Allah sama, dia ada dopamin, ada testosteron, ada vasopresin, ada oksitoksin, serotonin, sama. Jadi terbakukan di sini, terpatri pengalaman dia dengan perempuan ini, premaritalkah atau di dalam perkawinankah, dengan laki itu, dengan ini, dengan itu. Bayangkan dia masuk ke dalam perkawinan. Itu menurut kalau saya bahas satu-satu hormon ini, dia akan muncrat dengan sendirinya, tidak bisa dikendalikan. Sama-sama gambar-gambar pornografi itu, vasopresin membuat dia menjadi file. Semua orang yang pernah berzina paham benar apa yang saya maksudkan. Lalu jiwa anaknya bagaimana? Bagaimana dia bisa tentram menjalani perkawinannya sementara bayangan perzinahannya itu mengganggu. Jadi ini bukan hanya dari pengalaman praktek saya yang mulia. Berikut saya kasih lihat hasil penelitiannya. Ya, jadi saya tunjukkan. Individu berganti pasangan seks. Ya, mekanisme bonding tidak pernah sempurna. Individu tidak pernah puas terhadap pasangannya, ada saja kenapa? Ini muncrat. Yang terpatri tadi itu muncrat. Ya. Lalu dia merasa kecewa, ada saja yang dia kecewakan dan tidak menemukan the ultimate pleasure. Never ever sampai dia di terapi. Selalu ada harapan. Jadi hasil penelitian yang mulia saya kira lah, di Indonesia belum ada lagi kita sempat melakukan penelitian. Saya kira itu hanya pengalaman Elie Risman dan timnya saja dan teman-teman saya psikolog lainnya. Ternyata ada hasil risetnya di sini. Jelas bahwa penelitian menunjukkan premarital sex berkorelasi negatif dengan relationship stability. Dan keadaan ini menimbulkan efek psikologis dan emosional jangka panjang terhadap pasangan dan anak-anaknya. Jadi bagaimana kalau orang melakukan seks bebas yang mulia? Ya, tidak dilaporkan, orang di sekitarnya tahu, keluarga tahu, dia lakor binor, tapi kan aib. Tapi kan nggak bisa dilaporkan karena undang-undangnya nggak ada. Kan yang melaporkan hanya boleh pasangannya. Apa kabar dengan masyarakat kita? Kan saya bukan bicara hanya kalangan Islam yang berjilbab. Ini kan Indonesia yang saya laporkan. Lepas daripada suku,
Lepas daripada agama kita dalam bencana. Seandainya saja BNPB bukan hanya masalah fisik yang ditanggungkan, bukankah ini juga bencana? Kita selalu mengabaikan bencana jiwa dibandingkan dengan bencana fisik. Sekarang bagian akhir saya. Zina ingin saya sampaikan, zina dalam perkawinan adalah pandemi. Teman-teman saya menjadi konsultan saya di luar negeri ketika saya ceritakan ini, mereka bilang, no Ellie, it's not epidemic anymore, it's a pandemic. Ya pandemi lah, sudah 34 provinsi, menunggu berapa? Sekarang saya akan menyinggung sedikit yang mulia, cabul sesama jenis. Jadi, data kami menunjukkan, temuan lapangan kami menunjukkan, cabul sesama jenis bukan hanya orang dewasa dengan anak-anak, remaja sama remaja. Dewasa ke dewasa, dewasa ke remaja, dewasa ke anak, remaja dengan anak, kadang-kadang sejenis, dan anak dengan anak. Sayang waktu saya sempit kok nggak saya tunjukkan film-filmnya, berita-beritanya. Kan sudah lama yang mulia, sudah dibuatkan sinetronnya. Kan sudah lama dibuatkan film layar lebarnya. Ya kan? Dan websitenya. Mau lesbike, mau semua homoke ada. Dan ini merangsang anak-anak. Bukan sendiri. Seperti halnya tadi pornografi dibilang ranah individu. Maksudnya pornografi telah mencetuskan, saya sampai di sini dulu sebentar yang mulia saya lupa tadi. Pornografi telah mencetuskan seks bebas. Seks bebas itu telah menimbulkan kejahatan. Contohnya yang mulia, saya dan Dr. Inong, sahabat saya, kami sempat dipertemukan kepada 7 orang pembunuh Yuyun. Allahu Akbar, rekamannya masih disimpan oleh Inong. Yang mulia, ke-7 anak itu Bapak Ibu yang saya hormati, punya dendam pada siapa? Ibu kandungnya. Gara-gara apa? Komunikasi. Nih, komunikasi di rumah itu telah menjadikan kantong jiwa. Ini tadi, yang Patrick Carnes bilang mencetuskan adiksi sosial. Bukankah itu juga salah satu bukti saja bahwa pornografi, dia ke atas puncak gunung itu untuk dapat sinyal. Dan ada yang melakukannya 2 kali. Umur mereka belum lagi dewasa. Jadi kembali kemari, ini juga bukan hanya antara orang dewasa dan anak-anak. Ya, ini sangat jelas, kayak Waze. Ya, apps-nya kayak Waze, kita bisa tahu dalam 1 jarak kilometer ada berapa. Lalu kemudian say hi, share your photo, ya, and meet up. Udah juga lama, false. Ya, ada TV berbayar di rumah, handphone di tangan, games tersedia, anak kita punya akses luar biasa untuk seks sejenis. Contohnya, ya. Kemudian ini kan kalau anak kita pesta, remaja kita. Lalu ini dari kecil udah terbiasa SpongeBob SquarePants. Dan ini gamesnya, kenapa anak kita sekarang melakukan main odom-odoman di usia 5 tahun. Dan ini kan sampai anak kita mengakui 3030, baru kita geger kan ketika mereka telah mengakui bahwa mereka gay kids. Di US saja sekarang 13 sampai 24 usia anak itu udah mulai terinfeksi, udah HIV. Dari usia berapa? Kira-kira berapa banyak ya Indonesia nanti akan mempunyai kasus HIV yang dulu Dr. Inong pernah menyatakan di sini bahwa 1 bulan 1 juta 1 orang. Nah, sedikit lagi yang mulia, faktor lain penyebab cabul sesama jenis. Selain dari pengasuhan dan pornografi, saya ingin mengemukakan satu hal lagi yang juga belum banyak diketahui orang, adalah krisis usia separuh baya. Begini yang mulia, satu kasus lagi izinkan saya. Banyak sekali kasus sekarang kami hadapi. Ibu-ibu datang dan minta pertolongan. Karena dia salah satu kasus ini menggugat cerai suaminya. Anaknya marah semua. Karena dia adalah ayah yang baik, ayah yang taat, ayah yang hangat. Tetapi seseorang datang ke ibu ini dan mengatakan, ibu, suami ibu punya istri lain. Ya, istri itu adalah saya. Ini fotonya. Dia tunjukin semua fotonya. Tapi sekarang bu, dia punya yang lain. Makanya saya datang ke ibu. Yang mulia, yang datang itu laki-laki. Jadi lakor, kelakor. Kalau kita teliti banyak sekali laporan di grup WhatsApp
tentang ibu-ibu di desa yang suami-suaminya nggak pulang lagi dan tidak lagi melakukan hubungan seks dengan mereka. Jadi bukan hanya laki-laki dewasa dengan anak-anak, ya remaja dengan remaja, pemuda dengan pemuda, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Udah kayak air mandi, it's a pandemic. Jadi yang mulia, saya menguraikan sedikit. Inilah yang disebut midlife crisis. Ya, ketika ada perubahan fisik, diikuti dengan perubahan hormonal. Perubahan hormonal membuat emosi menjadi kacau. Kesenggol sedikit marahnya gede, kesinggung sedikit sedihnya lama. Ya, kalau itu mulai kita rasakan berarti kita udah masuk ke usia separuh baya. Lalu terjadilah perubahan persepsi tentang kehidupan. Macam-macam tergantung bagaimana orang itu menjalani masa mudanya. Kalau masa mudanya banyak sekali masalah dalam perkawinannya dan kejenuhan yang luar biasa dengan pasangannya, ada himbauan yang lain tadi dari website, dari sinetron, dari stand up comedy, dari segala macam yang mencoba mengajak untuk melakukan hubungan sejenis. Apa yang terjadi? Penyusutan testosteron pada bapak-bapak menyebabkan menopause. Pada kami menopause. Kekacauan emosi ini, perubahan persepsi tentang kehidupan dihadapkan kepada himbauan itu. Lo nggak berani, belum coba aja. Dr. Ino mungkin telah mengemukakan dulu kenapa laki-laki suka berhubungan dengan laki-laki. Di mana enaknya? Maaf yang mulia, kan yang kesenggol prostat. Dan prostat itulah menimbulkan kenikmatan. Dan itu pandemi. Cabul sesama jenis juga pandemi. Closing statement saya yang mulia. Jadi telah terjadi perubahan dari tahun 1918, gendak menjadi lifestyle. Bagaimana semua masalah ini bisa kita atasi menggunakan undang-undang yang lama. Ini kan kita bukan bicara sektoral, ini kita bicara kita sebagai bangsa. Sebagai bangsa, berbagai upaya yang kami ini seperti saya menyamakan diri saya cacing tanah yang mulia. Bagaimanalah cacing tanah mau menyuburkan tanah kalau nggak ada hujan? Hujan itu adalah peraturan, bukankah hukum bukan hanya untuk menghakimi, tapi juga untuk mencegah. Bagaimana kami mencegah kalau perangkatnya tidak ada? Lelah sekali yang mulia. Jadi cacing tanah lelah sekali. Semoga apa yang kami kerjakan diridhoi Allah. Tapi kalau yang mulia tidak bersedia menerima permohonan judicial review ini, kita hancur sudah 3 generasi kalkulasi kami. Pornografi bukan ruang individu. Zina telah jadi pandemi. Betul zina terjadi sejak dunia terkembang. But that's an old wine now in the very new bar. Terima kasih banyak yang mulia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.